Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Horizon Movie. Di channel ini kita akan membahas alur film menjadi lebih singkat dan jelas. Pastinya kalian gak perlu repot lagi buang kuota buat streaming online plus kena iklan yang aneh-aneh. Di video kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Paper Town tahun 2015. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya penulis John Green, dan disutradarai oleh Jack Schreier. Paper Town mengisahkan seorang gadis yang selalu menyukai hal berbau misteri bernama Margot Ruth Spiegelman, yang diperankan oleh Cara Delevingne. Di suatu hari, Margot menghilang tanpa jejak dan ia meninggalkan sebuah teka-teki untuk sahabatnya yang bernama Quentin, yang diperankan oleh Ned Wolff. Apakah Quentin berhasil memecahkan teka-teki tersebut? Kalau kalian mau tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke alur film, bantu support kita dengan subscribe, like, dan jangan lupa untuk di-share jika kalian suka dengan video ini. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai intronya. Di awal film menampilkan Quentin kecil yang sedang asik bermain basket di sekitar halaman rumah. Lalu Quentin melihat ada sebuah mobil yang berhenti di depan rumahnya. Mobil tersebut adalah milik keluarga Margot yang baru saja pindah di hari itu, tepat di seberang rumah Quentin. Tanpa sadar, Quentin langsung terpesona melihat Margot yang baru turun dari mobil. Karena umur serta lokasi tempat tinggal mereka yang sama, tanpa alasan lain, akhirnya mereka cepat untuk berteman. Skin berganti di mana Quentin dan Margot sedang bersepeda berkeliling sekitar komplek perumahan mereka. Saat sampai di pinggir danau, tiba-tiba Margot melihat sebuah mayat pria dewasa yang tergeletak begitu saja tepat di bawah sebuah pohon. Karena penasaran, Quentin dan Margot mendekati mayat tersebut. Ketika melihat orang mati, Quentin akan mengalami kepanikan yang luar biasa, dan itu akan mempengaruhi mentalnya. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Quentin mengajak Margot untuk pergi dari lokasi kejadian. Sesampainya di rumah, Quentin menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Ketika Quentin sedang bermain game di malam hari, tiba-tiba Margot muncul dari balik jendela kamar Quentin. Kemudian Margot menceritakan secara detail identitas dari mayat tersebut. Namun karena rasa ingin tahu yang tinggi, Margot tidak hanya puas sampai di situ. Margot bermaksud mengajak Quentin untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab kematian dari pria tersebut. Sayangnya Quentin tidak menyetujuinya, dan akhirnya Margot bergegas melakukan penyelidikan sendiri. Setelah kejadian tersebut, bertahun-tahun kemudian, pertemanan mereka semakin berubah dan jauh. Tetapi perasaan Quentin terhadap Margot tetap sama sejak pertemuan pertama mereka. Quentin tetap menganggap Margot wanita yang spesial. Margot semakin terobsesi dengan sesuatu berbau misteri, dan akhirnya Margot menjadi salah satu dari sebuah misteri. Singkat cerita, di suatu malam, Margot tiba-tiba masuk kembali ke kamar Quentin melalui jendela kamarnya. Margot bermaksud untuk meminjam mobil Quentin serta meminta tolong kepada Quentin untuk ikut serta dalam misi pembalasan dendam terhadap Jess, yaitu pacar Margot yang berselingkuh dengan Becca, yaitu sahabat Margot. Setelah mendengar bahwa Margot putus dengan pacarnya, Quentin langsung bergegas membantu Margot. Sebelum masuk ke misi yang pertama, Margot mengarahkan Quentin untuk mampir ke sebuah pusat pembelanjaan dan membeli beberapa alat untuk keperluan misinya. Masuk ke target yang pertama, yaitu rumah Becca. Margot mengatakan kepada Quentin bahwa mobil yang berada tepat di depan rumah Becca adalah mobil milik Jess. Kemungkinan besar Jess sedang ada di dalam kamar Becca. Margot mulai melancarkan aksinya. Pertama, Margot mengunci setir kemudi mobil Jess menggunakan alat yang sudah ia persiapkan. Setelah itu, mereka mengawasi dari balik semak-semak di depan rumah Becca. Margot mengirimkan pesan suara kepada ayah Becca bahwa anaknya sedang mantap-mantap di ruang bawah tanah. Margot menyuruh Quentin untuk bersiap-siap mengambil gambar menggunakan handphonenya. Tidak lama kemudian, terlihat Jess yang keluar dari jendela, kemudian lari menuju mobilnya dengan terbirit-birit tanpa menggunakan pakaian. Quentin juga sudah berhasil mengambil gambar Jess yang sedang berlari. Jess menyadari bahwa setir kemudi mobilnya terkunci, jadi ia kembali lari untuk kembali ke rumahnya, tetap dengan tubuhnya yang telanjang. Setelah melihat Jess pergi, Margot dan Quentin bergegas menuju kamar Becca untuk misi yang kedua. Setelah berhasil masuk melalui jendela, Margot langsung memasukkan ikan ke dalam lemari Becca dan meninggalkan catatan yang berisikan bahwa persahabatan mereka putus.
Margo juga tidak lupa untuk meninggalkan tanda berupa huruf M di pintu kamar BK menggunakan spray. Tak berapa lama, aksi mereka terhenti setelah Margo dan Quentin dikagetkan dengan suara ayah BK yang berteriak karena mengetahui ada seseorang yang masuk ke kamar BK. Kemudian mereka bergegas pergi dari rumah BK menuju rumah Lacey, yaitu sahabat Margo yang lain. Sesampainya di rumah Lacey, Margo melihat mobil Lacey yang terparkir di depan rumah. Kemudian dengan sigap, Margo mengajak Quentin untuk melapisi seluruh mobil Lacey dengan menggunakan plastik wrap sampai-sampai seluruh mobil tersebut benar-benar tertutup sempurna. Sebelum pergi menyelesaikan misinya yang ketiga ini, Margo tidak lupa untuk meninggalkan tanda ciri khasnya yaitu huruf M menggunakan spray dan sedikit catatan tentang pernyataan bahwa hubungan persahabatan Lacey dengan Margo putus. Selanjutnya, di misi yang terakhir, Margo dan Quentin pergi menuju rumah Parson. Sesampainya di rumah Parson, Margo dan Quentin langsung masuk ke kamar Parson dan mereka melihat Parson yang sedang tertidur pulas. Sebelum melakukan aksinya, Margo meminta maaf kepada Quentin dan menyesali perbuatannya di masa lalu ketika Parson menyuruh semua gadis untuk tidak berdansa dengan Quentin, dan semua gadis tersebut menuruti perkataan Parson termasuk juga Margo. Sebagai permintaan maaf kepada Quentin, Margo memberikan kesempatan kepada Quentin untuk membalaskan dendamnya kepada Parson dengan mencukur alis Parson menggunakan krim pencukur bulu. Akhirnya Quentin menyetujuinya. Di sisi lain, Margo sibuk meninggalkan tanda ciri khasnya dan juga catatan. Tak berapa lama kemudian, Parson tiba-tiba terbangun. Margo dan Quentin langsung bergegas keluar dari rumah Parson. Setelahnya, mereka pergi menuju sebuah gedung apartemen di tengah kota dan mengunjungi ruangan di lantai paling atas pada apartemen tersebut. Sambil melihat keindahan cahaya kota malam dari atas ruangan tersebut, Margo bercerita tentang sebuah mitos mengenai kota kertas. Tetapi Quentin tidak mengerti maksud dari pembicaraan Margo mengenai hal itu. Selanjutnya, Quentin mengajak Margo untuk berdansa sebelum akhirnya mereka kembali untuk pulang ke rumah masing-masing. Di keesokan harinya, semua berubah total. Quentin menyadari bahwa Margo menghilang. Hari demi hari, Margo tidak terlihat dimanapun. Ia benar-benar menghilang. Tiba di suatu hari di mana orang tua Margo beserta pihak kepolisian mendatangi rumah Quentin untuk dimintai keterangan mengenai hilangnya Margo. Orang tua Margo mengatakan bahwa Margo biasa kabur sejak kecil saat bosan. Ketika kehabisan uang, Margo akan kembali dengan sendirinya. Tetapi Quentin tidak yakin dengan apa yang dipikirkan orang tua Margo. Keesokan harinya, Quentin bersama dengan kedua sahabatnya, yaitu Ryder dan Ben, sedang berkumpul di kamar Quentin. Ketika Quentin iseng melihat kamar Margo, Quentin menemukan sebuah petunjuk. Quentin memanggil temannya dan menunjukkan sebuah poster yang tertempel tepat di jendela kamar Margo. Saat itu pula Quentin bersama kedua sahabatnya langsung mendatangi rumah Margo, tetapi adik Margo yang bernama Ruthie tidak mengizinkan mereka masuk. Sampai akhirnya Quentin memberikan uang kepada Ruthie agar ia mengizinkan masuk dan Ruthie menyetujuinya. Sambil diawasi oleh Ruthie, Quentin dan kedua temannya berusaha mencari petunjuk lain. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Quentin menemukan petunjuk melalui sebuah album musik dan sebuah buku yang di dalamnya sudah banyak kata-kata yang dilingkari oleh Margo. Quentin membawa petunjuk tersebut ke rumahnya untuk memahami kembali kata-kata yang bertuliskan "Cari aku hanya tinggal agak lama," dan beberapa kata random lainnya. Tetapi yang sangat mengganggu pikiran Quentin adalah kata yang bertuliskan "Lepaskan kunci dari pintu, lepaskan kunci itu dari tiangnya." Skin berganti di mana memperlihatkan Quentin dan kedua temannya yang sedang berjalan di koridor sekolah. Tiba-tiba Lacey, yaitu sahabat Margo, mendatangi Quentin dan bertanya mengenai Margo. Lacey juga menyampaikan bahwa dugaan Margo mengenai Lacey itu sangat salah, dan Lacey meminta Quentin untuk menghubunginya ketika sudah mendapatkan kabar terbaru mengenai Margo. Suatu malam, terlintas kembali di pikiran Quentin tentang petunjuk dalam album musik dan sebuah buku. Quentin berpikir pintu yang dimaksud adalah pintu dari kamar Margo. Kemudian Quentin pergi ke rumah Margo untuk memastikan, tetapi Quentin tidak menemukan petunjuk apapun. Quentin akhirnya kembali pulang dan memikirkan apa maksud dari petunjuk pertama ini. Kemudian Quentin menyadari bahwa pintu yang dimaksud yaitu pintu kamar Quentin sendiri. Benar saja setelah dicek, ternyata di engsel pintu terdapat kertas yang terselip dan di dalamnya terdapat sebuah pesan yang dituliskan Margo. Pesan tersebut bertuliskan sebuah angka beserta nama sebuah gudang yang sudah lama ditinggalkan di sebuah kota. Kemudian Quentin segera menelpon temannya, yaitu Ryder, dan memberitahu petunjuk tersebut.
Quentin mengajak kedua temannya untuk mengunjungi kota tersebut keesokan harinya. Dengan membolos saat sekolah, akhirnya mereka sampai di gudang tersebut, dan ternyata sama sekali tidak ada orang di sana. Quentin dan kedua temannya terus menelusuri gudang tersebut, dan akhirnya Ryder menemukan sebuah lubang besar di dinding. Sepertinya lubang ini merupakan sebuah akses untuk memasuki ruangan yang lain. Mereka memasuki lubang tersebut dan menemukan sebuah coretan di dinding yang bertuliskan, "You will go to the paper town and you will never come back." Tidak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan suara lemparan botol kaca. Karena merasa takut, mereka langsung beranjak pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Quentin kembali ke gudang tersebut sendirian. Kemudian, Quentin menelusuri lagi gudang tersebut, sampai akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk berupa lubang-lubang kecil seperti lubang yang ditusuk oleh paku atau benda tajam lainnya. Quentin akhirnya beristirahat di sisi gudang tersebut sampai akhirnya ia tertidur pulas. Dalam tidurnya, Quentin bermimpi didatangi oleh Margot yang terlihat cantik dengan gaun merahnya. Quentin berkata kepada Margot bahwa ia dan teman-temannya mencemaskan Margot. Margot pun langsung mencium pipi Quentin. Quentin merasa lega karena akhirnya Margot kembali. Tetapi Margot mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali. Lama larut dalam mimpinya, Quentin terbangun karena dering dari handphonenya. Ternyata Ryder menelpon Quentin untuk mengajaknya ke pesta di rumah Jess, dan juga membutuhkan pertolongan karena Ben sedang mabuk berat. Ryder mengatakan mungkin akan ada petunjuk mengenai Margot, karena setiap tahunnya Margot selalu mengikuti pesta tersebut. Mendengar hal tersebut, Quentin langsung bergegas menuju rumah Jess, dan sesampainya di sana, ia langsung menghampiri Ryder. Ryder menunjukkan Ben yang sedang mabuk berat dan menjadi bahan tontonan anak-anak lainnya. Kemudian Quentin pergi untuk mencari toilet. Tanpa sengaja, Quentin mendengar suara Jess dan Becca dari balik pintu. Quentin membuka pintu tersebut dan melihat Jess yang sedang asik mantap-mantap bersama Becca. Kemudian Quentin langsung pergi tanpa diketahui oleh mereka berdua. Setelah menemukan toilet, Quentin langsung kencing tanpa melihat keadaan sekitar. Tanpa sadar, ternyata di dalam bathtub terdapat Lacey yang sedang menangis. Quentin yang terkejut langsung membenahi dirinya, kemudian mendatangi Lacey dan bertanya mengenai keadaan dirinya yang sedang bersedih. Kemudian Lacey bercerita kepada Quentin bahwa ia dan Becca bertengkar karena suatu hal, dan Becca memberitahu anak-anak lainnya mengenai aib Lacey. Tak lama kemudian, Jess tiba-tiba masuk ke dalam toilet dan melihat Quentin bersama dengan Lacey. Jess hanya mengumpat, kemudian kembali keluar. Setelah Quentin selesai menenangkan Lacey, mereka pun keluar dari toilet bersamaan. Quentin mengetahui bahwa Jess dan Becca sudah tidak ada di dalam kamar. Maka Quentin segera mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam kamar Jess untuk mencari petunjuk baru mengenai Margot. Quentin menemukan sebuah buku atlas dunia milik Margot. Tetapi setelah ditelusuri lagi, ternyata sebagian kertas atlas tersebut telah sobek. Kemudian Quentin langsung membawa atlas tersebut dan menemui Ryder dan Ben untuk mengajak mereka berdua kembali ke gudang tersebut. Ketika mereka sudah berada di dalam gudang, tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita, yang ternyata wanita tersebut adalah Lacey. Lacey mengikuti 3 sekawan tersebut sejak mereka berangkat dari rumah Jess. Singkat cerita, Quentin lanjut menelusuri segala sisi ruangan dan menemukan sebuah paku mading yang bersebaran di bawah lantai, bertepatan dengan lubang tusukan paku yang ada di dinding saat Quentin menemukannya beberapa hari lalu. Kemudian Quentin menelusuri lagi ruangan tersebut untuk mencari sebuah atlas yang mungkin saja ada di sekitar mereka. Dan benar saja, Quentin menemukan sebuah atlas yang memang terlihat berlubang. Kemudian Quentin menempelkan atlas tersebut tepat di dinding yang sebelumnya terdapat lubang tusukan paku. Kemudian ia menancapkan paku mading yang bersebaran di area yang sudah berlubang. Benar saja setelah semua selesai ditancapkan, mereka menemukan petunjuk. Margot telah menandai beberapa kota yang sudah ia kunjungi. Tanda tersebut berhenti di sekitar kota New York, tapi tidak ada kota kertas yang ditunjukkan oleh Margot. Akhirnya, Ryder mencoba untuk mencari tahu tempat-tempat yang berada di kota New York melalui mesin pencarian di handphonenya. Dan Ryder menemukan sebuah petunjuk dari kota bernama Aglow. Dalam keterangannya, Aglow merupakan sebuah kota di New York yang memiliki sebutan lain yaitu kota kertas. Dan populasi di Aglow hanya sebanyak 1 orang. Quentin yakin bahwa saat ini Margot berada di kota tersebut. Menempuh 12 jam perjalanan menuju New York membuat Quentin tidak yakin, tetapi Ben meyakinkan bahwa Quentin harus menjemput pujaan hatinya. Lalu Lacey bersedia untuk ikut menjemput Margot karena ia merasa bahwa Margot merupakan sahabatnya. Ryder juga akan ikut dengan membawa pacarnya yaitu Angela. Keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk ke kota New York.
Di tengah perjalanan, mereka menyempatkan untuk berhenti di sebuah minimarket dan membeli beberapa snack, minuman, dan kebutuhan lainnya untuk di perjalanan. Selanjutnya, mereka kembali untuk meneruskan perjalanan. Ketika hari mulai malam, mereka dikejutkan oleh seekor sapi yang berhenti di tengah jalan raya. Ben yang saat itu menjadi teman pengemudi Quentin, secara spontan langsung membelokkan setir dan membuat Quentin terkejut. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka berhenti di tepi jalan untuk menunggu bantuan. Para perempuan tetap berada di dalam mobil untuk beristirahat, sedangkan para laki-laki memilih untuk berada di luar mobil dan mengobrol beberapa hal mengenai pengalaman mereka di sekolah. Tidak lama kemudian, para perempuan akhirnya keluar dan ikut bergabung. Sementara itu, Angela mengajak Ryder untuk pergi jalan-jalan ke tempat lain, sedangkan Leslie menghampiri Ben. Quentin yang berada di situasi canggung akhirnya memilih untuk pergi dan membiarkan Leslie bersama Ben. Di sisi lain, terlihat Ryder dan Angela yang sedang membahas hal konyol sambil menghadap ke langit. Tak lama kemudian, mereka akhirnya terbawa suasana dan berciuman. Keesokan harinya, bantuan pun datang, dan akhirnya mobil Quentin kembali berfungsi dan mereka pun meneruskan perjalanan. Hingga akhirnya 22 jam perjalanan, mereka baru tiba di New York dan langsung menuju sebuah tempat bernama Aglo yang dimaksud kota kertas tersebut. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan petunjuk apa-apa mengenai Margot. Mereka kecewa dan ingin bergegas pulang untuk mengejar waktu prom night di sekolah. Tetapi tidak dengan Quentin yang tetap pada pendiriannya berada di Aglo untuk menemukan Margot. Quentin sempat berdebat dengan kedua sahabatnya karena Quentin merasa sia-sia apabila mereka menyerah setelah sejauh ini. Tetapi akhirnya Quentin berusaha mengerti keadaan dan membiarkan mereka pulang dengan membawa mobilnya. Quentin berjanji kepada sahabatnya untuk pulang menggunakan bis menuju Orlando dan menghadiri prom night di sekolah. Setelah teman-temannya bergegas pulang, Quentin merenungi apa yang terjadi. Akhirnya ia menyerah dan bertujuan untuk membeli tiket pulang ke Orlando. Quentin menyempatkan untuk membeli beberapa makanan di minimarket terdekat. Ketika Quentin sedang memilih makanan, ia melihat ke arah luar minimarket dan melihat Margot sedang berjalan melewati minimarket tersebut. Langsung saja Quentin keluar dari minimarket untuk mengejar Margot. Dari kejauhan, Quentin memanggil Margot dan langsung menghampiri untuk memeluk Margot. Margot terkejut dan tidak percaya bahwa Quentin ada untuk menemui Margot. Quentin menceritakan bahwa ia datang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Margot. Margot mengatakan bahwa ia memang selalu meninggalkan petunjuk tersebut agar Quentin tahu bahwa ia baik-baik saja. Margot terheran apa yang membawa Quentin rela melakukan perjalanan jauh ke New York hanya untuk menemui Margot. Quentin mengatakan karena ia mencintai Margot, tetapi Margot mengelak. Margot mengatakan bahwa Quentin tidak benar-benar mencintainya, karena Quentin tidak benar-benar kenal Margot. Bahkan Margot tidak mengenali dirinya sendiri. Tak berapa lama, akhirnya Margot mengajak Quentin untuk pergi ke sebuah kafe dan mengobrol lebih banyak hal. Margot bercerita bahwa ia memang sudah merencanakan untuk pergi setelah menyelesaikan prom night di sekolah. Namun karena Jess berselingkuh, itu membuat Margot merasa tidak tahan lagi untuk pergi. Margot merasa bahwa kota kertas ini adalah tempatnya. Dengan dia berada di kota tersebut, maka dia dapat berpikir dan membaca dengan lebih tenang. Quentin bertanya apa peran dia di dalam semua ini. Margot mengatakan bahwa Quentin adalah partner pertamanya dan Margot ingin Quentin menjadi yang terakhir baginya. Di malam saat mereka bersama melakukan misi balas dendam, Quentin terus mengejutkan Margot karena aksinya yang di luar dugaan. Margot meminta maaf karena dia memberikan petunjuk dan menjadi teman yang tidak baik untuk Quentin. Margot juga meminta maaf karena Margot telah merusak masa-masa terakhir di sekolah bagi Quentin. Quentin menyangkal itu semua. Quentin mengatakan bahwa Margot tidak merusaknya. Bahkan karena hal itulah menjadi masa-masa terbaik di sekolahnya. Karena dengan begitu, Quentin bisa keluar dari zona nyamannya. Quentin bisa merasakan pesta pertamanya, perjalanan pertamanya, dan melakukan bolos sekolah untuk pertama kalinya. Dia merasa bahagia karena Margot. Akhirnya Quentin dan Margot pergi ke tepi jalan untuk menunggu bis menuju Orlando datang. Quentin sudah berusaha mengajak Margot untuk pulang, tetapi Margot tetap ingin berada di sana. Margot tidak pasti tahu apa rencana untuk kedepannya, tetapi ia akan terus berada di sana sampai ia menemukan jati dirinya. Sebelum Quentin pergi, Margot mengatakan bahwa Quentin adalah orang yang spesial. Kemudian mereka berdua berciuman. Setelah berciuman, akhirnya Quentin pulang dengan menaiki bus ke Orlando. Dalam perjalanan pulang, Quentin terus memikirkan Margot. Margot membuatnya sadar bahwa selama ini ia banyak melakukan kesalahan. Mempercayai seseorang lebih dari seseorang merupakan sesuatu yang berbahaya.
Quentin percaya setiap orang mempunyai sebuah keajaiban. Sesampainya di rumah, dia langsung bersiap untuk pergi ke acara pesta prom night di sekolah. Sesampainya di sekolah, Quentin pun bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan menari bersama. Pada hari selanjutnya, Quentin dan teman-teman merayakan hari kelulusan mereka di sekolah. Di akhir film menceritakan bahwa Quentin terus mendapatkan rumor mengenai Margot. Ada yang mengatakan bahwa Margot sedang berada di panggung dan memerankan revival Om Fantastic. Seorang lain mengatakan bahwa Margot menjadi tutor berselancar di Malibu. Tetapi Quentin percaya dimanapun Margot berada, Margot akan melakukan sesuatu yang spesial. Film pun selesai. Sebelum video berakhir, berikut beberapa trivia dan kesalahan yang ada di film Paper Town. Di dalam film, Angela yang merupakan pacar Radar ikut dalam perjalanan mencari Margot. Tetapi berbeda dengan novel, Angela tidak ikut dalam perjalanan mencari Margot. Di dalam buku novel, Quentin diberikan mobil pribadi sebagai hadiah kelulusan dari orang tuanya. Bukan mobil orang tuanya yang dia pakai di dalam perjalanan mencari Margot. Hal tersebut dapat dilihat di detik awal trailer filmnya, tetapi tidak ada adegan tersebut di dalam filmnya. Cara Delevingne bukan hanya seorang aktris, dia adalah salah satu model dengan bayaran tertinggi di dunia. Dia menghasilkan jutaan dolar pada tahun 2014 dengan pekerjaan sebagai model saja. Terdapat perbedaan ending antara film dan di novel. Di dalam film, Quentin yang sendirian tidak sengaja bertemu dengan Margot saat Quentin sedang berada di dalam minimarket. Tapi di dalam buku, Quentin dan teman-temannya menemukan Margot di sebuah lumbung yang sedang duduk di kursi kantor sambil menulis jurnal dengan potongan rambut baru berponi. Mereka kemudian menghujani Margot dengan pertanyaan mengapa ia menghilang. Margot memprotes hubungan Ben dengan Leslie. Margot berdebat dengan Quentin tentang banyak hal. Teman Quentin memberitahu bahwa mereka akan pulang pada besok pagi, dengan atau tanpa Margot. Quentin bertahan bersama Margot meskipun teman-temannya pergi ke motel. Margot menelepon orang tuanya, dan berbicara dengan adik perempuannya. Mereka bermalam dan Quentin tidur di atas kertas berisi beberapa puisi milik Emily Dickinson dan Leaf of Grace. Saat Quentin terbangun, Margot menggali lubang untuk mengubur jurnalnya. Margot mengajak Quentin untuk pergi bersamanya ke New York. Tapi Quentin menolaknya. Mereka berjanji untuk saling menelpon satu sama lain, dan kemudian mereka berpisah. Kesalahan yang terjadi di dalam film yaitu, saat Quentin memasuki kamar mandi di acara pesta jazz, terlihat tirai bathtub yang sudah terbuka. Tapi pada adegan selanjutnya, terlihat Leslie yang baru saja membuka tirai tersebut. Saat Quentin dan Margot menemukan mayat di pinggir danau, wajah mayat tersebut terlihat menghadap ke arah danau. Dalam adegan berikutnya, ketika Margot mendekat, wajahnya malah menghadap ke arah Margot. Sekian pembahasan film kali ini, tulis komentar kalian mengenai film tersebut. Tuliskan juga rekomendasi kalian untuk film selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.